البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja ya, atau pertanyaan dulu. Bila Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ya dari sini aja dulu aja. Kita kali ini coba pusing. Tahun gajah. Ya. Berarti pasukan bergajah siapa yang memimpin pasukan bergajah? Ayo, Abraha. Abraha dari Perlis ke Kedah. Yaman. Iya, Yaman. Iya, tayyib. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Ayo, Mekah, jangan bilang Bahiyah. Tayyib. Beliau di Mekah. Bisa? Sudah habis ya. Baik, kita sekarang masuk ke muka surat 21. Qala hafidhahullahu ta'ala ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, murdi'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hiya murdi'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sambil berlatih cara membacanya. Siapakah dia yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab di sini Halimatus Sa'diyah. Ya, beliau dari Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ini adalah ibu susuan yang kedua. Sebenarnya ibu susuan yang pertama adalah Suwaibah. Suwaibah pakai sa, menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Baik, adapun ibu susuan yang kedua adalah ini Halimah As-Sa'diyah. Nah, ternyata di bawah disuruh untuk apa? Menulis mengikuti tanda titik-titik di sini. Man hiya murdi'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jawabannya apa? Uktub Halimatus Sa'diyah. Terus disuruh mewarnai, bagi yang mungkin di rumah punya pen warna atau apa. Oh ya. Baik. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain bahwasanya tatkala, yaitu ini, tapi ini ana tambahkan ya dengan dalam kitab-kitab sirah juga, yaitu setelah yaitu Aminah, beliau melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau khawatir nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayi ini mengalami kehidupan yang kurang sehat karena apa? Udara perkotaan waktu itu. Maka agar dia hidupnya lebih baik, lebih sehat, juga menjaga adab-adab yang baik, maka Nabi Muhammad SAW disusukan ke wanita pedalaman. Nah, pada waktu itu, jelas ini di luar Bukhari Muslim kalau yang selengkap ini. Pada waktu itu kabilah yang terkenal untuk menyusui orang lain, bayi orang lain adalah Bani Sa'ad. Mereka berangkat dari pedalaman, dari kampung Badui, dalam keadaan ternaknya itu kurus-kurus. Waktu itu memang sedang musim kemarau, tidak banyak padang rumput di tempat mereka. Maka mereka pun berangkat untuk pergi ke Mekah untuk mengambil tempahan, menyusui anak-anak orang perkotaan. Maka masing-masing dari rekan dia mendapatkan anak untuk disusui, dan mereka semua tidak mau menyusui bayi kecil si Muhammad ini. Karena apa? Ini anak yatim, dikhawatirkan tak punya duit banyak lah atau apa. Tatkala mereka mau pulang, maka Halimah As-Sa'diyah ini dia belum mendapatkan satu bayi pun untuk disusui. Maka akhirnya dia menerima bayi ini saja, dan dia mengharapkan semoga di balik ini ada keberkahan. Nah, tatkala mereka berangkat pulang, ternyata mulai nampak keberkahan itu. Kendaraan-kendaraan yang lain itu jalannya sangat lambat karena apa? Sangat kurus dan tidak ada makanan yang cukup. Tapi ternyata justru onta yang dinaiki Halimah ini malah makin kuat, makin cergas dia. Entah
minum Ovaltine kah, minum Milo, entah. Ya jelas bukan ya. Baik. Ini adalah keberkahan. Kata Halimah mungkin ini keberkahan dari anak yatim ini. Baik. Nah, tatkala sampai di rumah, dia di samping menyusui anaknya sendiri, dia juga menyusui bayi ini Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian tatkala suaminya pulang entah itu apakah di hari yang sama atau di hari-hari berikutnya, yaitu apa? Dia dapati justru di rumah itu terasa ada keberkahannya, terasa susu itu makin banyak, tidak cepat habis. Hewan-hewan juga nampak gemuk-gemuk dan sebagainya. Demikian pula tatkala suaminya ini menggembalakan kambing-kambing, didapati justru kambing-kambingnya ini mendapatkan rerumputan yang bagus dan pulang dalam keadaan gemuk-gemuk dan susunya itu penuh. Makanya orang-orang di kampung itu mengatakan, oh ini anak yang mereka bawa itu diberkahi. Baik. Nah, tatkala sudah mulai besar, boleh berlari-lari, bermain dengan saudara sesusuan dia. Nah, ini yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kalau tak salah dari hadis Anas, ya hadis Anas dengan sanad apa? Silsilah Dzahabiyah ke Anas. Jadi tatkala suatu ketika Rasulullah SAW waktu masih kecil itu dengan saudara-saudara sesusuannya sedang bermain di padang rumput yang agak jauh. Tahu-tahu Nabi Muhammad ditangkap oleh orang yang besar. Di sebagian riwayat dikatakan 2 orang. Maka anak-anak yang lain mereka pulang. Mereka lihat dari jauh ternyata apa? Muhammad direbahkan dan dibelah dadanya. Langsung mereka lapor ke orang tua mereka, Muhammad terbunuh. Ternyata Nabi Muhammad SAW dadanya itu dibelah sampai ke perut. Kemudian dikeluarkanlah jantung beliau. Setelah itu dicuci. Setelah dipisahkan jadi sesuatu yang hitam, dikatakan ini adalah bagian setan dari dirimu, kemudian dibuang. Nah, kemudian jantungnya dicuci di dalam suatu tos adalah semacam bejana yang terbuat dari zahab, bejana yang terbuat dari emas. Dengan airnya adalah air zam-zam. Air zam-zam waktu itu, kalau sekarang mungkin ada campurannya, tapi waktu itu jelas belum ada campurannya. Setelah dicuci dikembalikan lagi dan dadanya itu dikatupkan lagi. Nah, tatkala Rasulullah bangkit dalam keadaan masih pucat, kemudian ditinggal pergi oleh 2 orang malaikat tadi, jelas ini malaikat. Kemudian datanglah Halimah dengan suaminya dan anak-anak itu. Mereka dapati, oh Muhammad masih sehat. Nah, kemudian Nabi Muhammad setelah besar tentunya, setelah jadi Nabi, setelah pindah ke Madinah, menunjukkan kepada Anas bin Malik bekas jahitan itu masih ada, masih nampak bekas jahitan di perut Nabi SAW. Nah, ini adalah peristiwa pada waktu Nabi SAW sedang disusui. Dan sebenarnya sebelum itu masa susuannya adalah 2 tahun memang. Dan mereka semua kembali ke Mekah untuk mengembalikan anak-anak itu. Tetapi Halimah dia tidak rela untuk anak ini dikembalikan. Karena apa? Anak ini mendatangkan berkah yang banyak untuk keluarga itu. Maka dia membujuk keluarga Aminah untuk biarkan anak ini tinggal di tempat kami saja. Di kota itu banyak pollution, kota itu banyak nanti tak sehat lah, atau bahasa jadi kurang sehat. Jadi biar di tempat kami saja. Nah, dibujuk demikian, akhirnya memang mereka membiarkan, ya sudah tak apa, biar tinggal di keluarga Bani Sa'ad. Nah, di masa-masa itulah terjadinya pembelahan dada Nabi SAW dan pencucian jantung beliau. Nah, tatkala mereka dapati itu, mereka khawatir, jangan-jangan nanti setelah ini ada peristiwa apa, nanti tahu-tahu si kecil Muhammad meninggal dunia atau terbunuh. Mereka khawatir, nanti mereka tanggung jawab. Nanti jangan-jangan membayarkan berapa? 100 ekor unta. Ini berat, mereka keluarga yang miskin. Maka mereka bersepakat, dah kita kembalikan saja. Akhirnya dikembalikan kepada Aminah. Nah, kemudian apa? Setelah Aminah wafat, maka dirawat oleh Abdul Muttalib. Setelah dirawat oleh Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itu wafat, maka Rasulullah dirawat sampai besar, sampai bahkan menjadi nabi itu di bawah pengasuhan siapa itu? Iya, pamannya siapa? Iya, Abu Thalib. Tentunya bukan berarti sampai tua diasuh, tapi memang
Pamannya itu mendapati masa-masa kenabian. Dan di masa perawatan pengasuhan kakeknya tadi, datuknya yaitu Abdul Muttalib, datuknya itu memiliki semacam kursi kebesaran karena dia adalah pemimpin kabilah di situ, kabilah orang-orang Quraisy. Mereka tak ada satupun yang berani untuk duduk di situ. Tahu-tahu Muhammad kecil duduk di situ. Dan ternyata malah datuknya suka, gembira dengan anak ini. Maka mereka memikirkan, oh ini mungkin anak ini suatu saat akan jadi pemimpin besar. Entah pemimpin kabilah atau apa, bahkan apa? Pemimpin seluruh makhluk. Pemimpin manusia dan jin semuanya. Sesuai dengan yang Allah Ta'ala tetapkan. Nah, ini adalah masa-masa kecilnya Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke muka surat berikutnya, muka surat ke-22. Qala hafidhahullahu ta'ala, ad-darsur rabi' hadinatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang mengasuh Nabi. Kalau tadi murdiah yang menyusui, sekarang yang mengasuh. Man hiya haditatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, siapakah dia yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam catatan kaki, al hadinah hiya allati taqumu ala tifl, yaitu yang mengurusi bayi. Watar'ah, yaitu merawatnya, melakukan riayah, perawatan, pengawasan, pengasuhan. Watarbiyah, watar'ahu waturabbih, ya, yang mendidiknya. Baik. Jawabannya Ummu Aiman al-Habasyiyah. Ummu Aiman dari Habasyah. Habasyah tuh sekarang siapa? Giliran mobil sudah. Siapa? Yang sini-sini siapa yang menjawab? Habasyah itu negara mana? Ya. Nah, Ethiopia atau ya, betul, Ethiopia. Beliau adalah apa? Hamba sahaya yang datang dari Ethiopia. Taib. Nah, di sini suruh nulis sendiri, man hiya hadinatu uktub Ummu Aiman al-Habasyiyah. Boleh ummu, boleh umma, tergantung niat kita ini. Intinya apa? Yang menjadi perawat Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman al-Habasyiyah. Nah, nanti dia masuk Islam, dapat hidayah, sementara banyak bangsawan Quraisy yang malah tidak mau masuk Islam. Ummu Aiman menikah dengan, siapa yang tahu ya? Mungkin pernah dengar. Ummu Aiman menikah dengan siapa? Ummu Aiman menikah dengan orang Arab yang berkulit putih. Oh iya, siapa? Ayo Zaid bin Haritsah, betul. Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyatazawwaja bimra'atin min ahlil jannah falyatazawwaj bi ummi Aiman. Barang siapa ingin menikah dengan wanita dari penduduk surga, maka hendaknya dia menikah dengan Ummu Aiman. Maka Zaid bin Haritsah menikah dengan Ummu Aiman. Kemudian lahirlah, siapa yang tunjuk jari? Sebentar, yang lain ada yang tunjuk jari tak anak-anak? Lahirlah siapa? Ayo, Usamah, betul, Usamah bin Zaid. Dia kulitnya hitam, ikut ibunya. Tapi tak masalah, keutamaan ada pada takwa, bukan masalah kulit hitam kah, coklat kah, putih kah, belang kah, bukan. Yang penting apa? Bertakwa. Jadi sahabat Nabi lagi dan seterusnya. Ini pembahasan tentang Ummu Aiman al-Habasyiyah. Baik. Nanti ini terkait dengan Ummu Aiman pada waktu mereka, yaitu Nabi dengan para sahabat hijrah ke Madinah, maka orang-orang Ansor banyak yang membagi-bagikan kebun kurma, yaitu apa? Pohon-pohon kurma yang masih hidup untuk orang-orang apa? Muhajirin. Termasuk Ummu Aiman mendapatkan beberapa batang pohon kurma untuk diambil hasilnya. Tatkala perang Khaybar nantinya lagi, alal khilaf, perang Khaybar tahun berapa ya? Perang Khaybar siapa yang ingat? Ya? Itu perang Badar. Ya? 6. Ya, antara 6 sampai ke 7. Thayyib. Antara 6 atau apa? Awal-awal 7, akhir-akhir 6, yaitu perang Khaybar. Tatkala mereka mendapatkan kebun-kebun kurma yang sangat indah dan sangat subur di Khaybar, maka Rasulullah SAW dan para sahabat mengembalikan apa yang dahulunya itu milik orang Ansor. Nah, Ummu Aiman diberi ganti oleh Nabi dengan apa? Dengan pohon kurma yang banyak di Khaybar. Semula Ummu Aiman tak mau karena apa? Sudah suka dengan pohon yang ini yang didapatkan dari orang Ansor.
Tapi kemudian Rasulullah membujuk, diberi lebih banyak. Akhirnya Ummu Aiman mau. Ya memang kadang kesukaan kan, kita lebih suka pohon yang ini, kurang suka pohon yang itu. Apalagi Khaybar jauh. Sementara Ummu Aiman ya jelas sudah semakin tua, pergi ke Khaybar tentunya susah. Ini beberapa cerita terkait dengan Ummu Aiman. Siapa yang ingat cerita tentang Ummu Aiman lagi? Yaitu tatkala Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, marilah kita pergi ke Ummu Aiman, karena Rasulullah SAW suka untuk berziarah ke Ummu Aiman. Maka kemudian tatkala mereka sampai ke Ummu Aiman, mereka dapati beliau sedang menangis. Mungkin dengar suaranya di balik hijab dan sebagainya. Maka mereka bertanya Abu Bakar dan Umar, wahai Ummu Aiman, apa yang membuat Anda menangis? Apakah Anda tidak tahu bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah SAW? Maka Ummu Aiman mengatakan, ya saya tahu yang di sisi Allah itu lebih baik untuk Nabi SAW. Tapi saya menangis karena wahyu telah terputus. Mereka pun semuanya menangis. Selama Nabi ada, wahyu masih turun. Kita suka mendapatkan berita-berita dari Allah. Tapi tatkala wahyu sudah terputus karena Nabi wafat, maka yang tersisa adalah mengamalkan dalil yang ada, berijtihad semampunya dan seterusnya. Ini cerita tentang Ummu Aiman, dan beliau ini kedudukannya sangat tinggi di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi masuk ke rumah Ummu Aiman menyiapkan makanan, makan. Ternyata Nabi tak mau makan karena mungkin mungkin sudah kenyang atau apa. Maka Ummu Aiman marah. Nabi dimarahi. Tapi tak apa-apa karena ini pangkat ibu susuan, ibu asuh. Setelah kena marah, maka baru Nabi mau makan. Ini menunjukkan Ummu Aiman memang sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, waktunya sudah habis ya. Tambah sedikit nggak apa ya? Baik. Kita masuk ke muka surat 23 itu. Ini pengulangan sebenarnya. Ad-Darsul Khamis Muraja'atul Wihdah. Pelajaran yang kelima adalah mengulang kaji dari poin-poin yang telah kita lewati. Siapa yang mencoba membaca? Ada yang di sini yang belum giliran siapa? Tadi Najm nak baca tak? Baca itu, dibaca tuh baris pertama. Wulida fi Makkah. Iya, wulida fi Makkah, betul. Artinya dilahirkan. Ya, wulida dilahirkan di Makkah. Ayo sambil nanti kalau ada murid baru kan suatu saat kita membantu murid baru, kita bacakan ke mereka, kita ajari mereka. Di Damat pun macam itu. Baik, yang berikutnya siapa giliran yang yang sini dulu, yang selesaikan sini. Solihin kan ya. Solihin nak baca tak? Nah itu, iya nih baris kedua. Boleh baca kah? Belum boleh. Kita sampai mana? Muka surat berapa yang tadi disuruh? 23. Mana 23? Tengok, itu 23 nih. Ya nih, boleh baca tak? Kalau tak boleh, mana? Yang lain. Murdiatu. Itu nomor 3, nomor 2. Ulida amal. Nah ini harusnya jangan ada belon di atas memang ya. Ama. Ulida ama fi amal fi. Amal. Ulida amal fi. Nah, ya, artinya apa? Boleh atau artinya tak kira-kira? Sudah pernah dilewati kan? Abdul Fattah tahu artinya tak ini? Ini artinya apa? Ulida amal fil. Apa artinya? Apa maknanya? Oh, yang sini dulu dihabiskan butur apa jamban tuh? Dilahirkan pada tahun gajah. Iya, dilahirkan pada tahun gajah. Nah, sekarang kembali yang sini semua sudah ya. Kembali ke sini. Coba Abdullah. Fatah baca. Baik, Fatah baca nomor 3. Murdiatu. Murdiatu. Ya, ini hunya harusnya kasih tanda domah. Halimatus Sa'diyah. Baik. Murdi'atuhu Halimatus Sa'diyah. Apa artinya? Tahu artinya tak? Dari penjelasan yang tadi tahu maknanya tak? Belum tahu? Rasulullah disebutkan oleh Sa'diyah. Sedikit lagi. Tayyib.
Ibu susuannya adalah siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Iya, Halimatus Sa'diyah. Ini yang terakhir berarti siapa? Kembali ke siapa namanya? Abdullah. Baca. Ya? Abdurrahman tadi belum? Ini. Oh, Naufal belum tadi? Terlewatkan. Ayo Naufal baca. Hadinatuhu Ummu Aiman al-Habasyiyah. Artinya kira-kira? Dia diasuh Iya. daripada Siapa ini? Ummu Aiman dari Habasyi. Betul. Ibu asuhnya adalah Ummu Aiman Al-Habasyiyah dari Habasyah. Baik, itu tinggal dilengkapi kasih warna-warna yang di bawah itu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada as'ilah setelahnya itu ya. Masya Allah.